Saudaraku, saya teruskan firman Tuhan tadi pagi, saudaraku, mengenai mental mujizat. Semua kita berkata mental mujizat. Saya mau memiliki mental mujizat, supaya tiap-tiap hari saya boleh mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Percayakah saudara? Dalam nama Yesus jadilah itu kepada saudara sekalian. Amin. Maka hidup saudara mulai dari malam ini dan seterusnya sepanjang hidup saudara tidak akan mungkin sama lagi, saudaraku. Saudara akan benar-benar jadi terang Tuhan. Saudara akan benar-benar menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Sebab Roma 8 berkata, inilah saatnya setiap anak-anak Tuhan menyatakan diri, karena dunia ini sudah menunggu-nunggu penyataan daripada anak-anak Allah. Karena dunia telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, dunia telah ditaklukkan kepada dosa, manusia menjadi hamba dosa. Mereka menunggu supaya anak-anak Tuhan menyatakan dirinya hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup penuh dengan kuasa, hidup penuh dengan urapan Tuhan, hidup penuh dengan berkat Tuhan, hidup penuh dengan kemenangan, hidup penuh dengan kesehatan. Amin. Haleluya. Hidup saudara akan robah, saudaraku. Robah, saudaraku, tiap-tiap hari mengalami mujizat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Saudaraku, mental mujizat berkata, apapun saudara hadapi, saudara berkata, bisa, aku berharap pada kuasa Tuhan, aku berharap pada mujizat Tuhan, aku tidak akan dipermalukan. Nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Namun ayat yang lain berkata, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi setiap orang percaya. Maka seyogianya lah setiap anak-anak Tuhan berkata, kalaupun dia menghadapi persoalan yang berat, penyakit yang berat, bahkan kalaupun sesudah dokter berkata tidak ada harapan lagi, dia selalu berkata ada harapan, bisa sembuh. Tuhanku Tuhan yang besar, Tuhan mendengarkan doaku, aku anak-anak Tuhan, maka ajaib Tuhan menjadi milikku. Dalam nama Yesus aku berhasil, dalam nama Yesus aku sembuh. Amin. Ini mental mujizat. Mental manusiawi berkata, setelah melihat semua laporan dokter, saudaraku, fakta-fakta, saudaraku, hasil laboratorium, saudaraku, dia akan berkata, ini semua fakta-fakta ini benar. Kalau dokter berkata 3 bulan lagi aku hidup, maka 3 bulan lagi aku hidup. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin. Saudaraku, bagi anak-anak Tuhan, jangan berkata demikian. Miliki mental mujizat yang berkata, dokter berkata tidak mungkin, tetapi aku anak Tuhan, aku percaya kepada firman Tuhan yang berkata demikianlah firman Tuhan. Dengan panjang umur ku kenyangkan engkau untuk menikmati yang baik, maka aku tidak akan mati oleh penyakit ini. Mujizat Tuhan berlaku atasku. Tuhan sanggup dan Tuhan mau. Amin. Mental mujizat, saudara. Mental mujizat, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Bagaimana mempraktekkan mental mujizat? Mental mujizat kalau dipraktekkan, saudaraku, saudara menjadi iman, saudaraku. Dan iman harus diucapkan. Iman harus diakui. Tidak ada iman yang tidak diakui. Tidak ada iman yang didiamkan. Itu sebabnya kerap kali hamba-hamba Tuhan berkata kepada saudara, ikut saya berdoa. Katakan, aku sembuh dalam nama Yesus, aku sehat dalam nama Yesus, aku bisa, aku berhasil. Diucapkan. Haleluya. Dan iman sama sekali tidak bersandar kepada perasaan. Boleh jadi perasaan masih nyeri, jelas, saudaraku. Tetapi pada saat yang sama, karena saudara memiliki mental mujizat, memiliki iman, saudara berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Aku sembuh oleh bilur Yesus. Maka saudaraku, apa yang tidak ada menjadi ada. Sebagai contoh tadi pagi Abraham, saudaraku.
Tidak ada dasar untuk percaya. Namun Abraham percaya juga bahwasanya Allah sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada, dan dia bersyukur kepada Tuhan dan dia memuliakan Allah. Saudaraku, mental mujizat. Dia abaikan semua umurnya yang sudah 100 tahun. Dia abaikan umur Sarah yang sudah 90 tahun, yang mengatakan rahim Sarah sudah tertutup. Dia abaikan. Dia tidak memandang kepada segala fakta-fakta tersebut. Dia memandang kepada janji Tuhan. Dia berpegang pada janji Tuhan. Dia percaya kepada janji Tuhan. Amin. Imannya tidak menjadi lemah. Dia dikuatkan. Dia memuliakan Allah. Dia puji Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan. Sebelum ada tanda-tanda kehamilan, sebelum anaknya lahir, dia sudah memuliakan Tuhan. Dia sudah bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Inilah hidup anak-anak Tuhan yang memiliki mental mujizat. Selalu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Selalu intim dengan Tuhan. Selalu berkata-kata dengan Tuhan, saudaraku. Selalu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Karena dia memiliki mental mujizat. Saudaraku, ini akan mengubahkan hidup saudara. Biarlah tiap-tiap hari saudara boleh mengalami mujizat Tuhan. Saudara, biar kekasih dalam nama Yesus sampai kepada mujizat yang kecil-kecil, saudaraku. Kekasih dalam nama Yesus. Saudara, semalam, saudaraku, ini satu hari tidak bisa dicas. Saya colok-colok, saudaraku, tidak bisa dicas, saudaraku. Pulang dari sini, saudaraku, sudah menjerit-jerit handphone ini. The battery is low. The battery is low. The battery is low. Saya coba buka, saudaraku. Dia katakan, kalau kau tidak cas bateraimu, dia katakan data-data akan hilang. Dia katakan, saudaraku, biarlah baterai mental mujizat kita, saudaraku, tidak rendah. Mental mujizat kita tinggi. Amin, saudara. Saya panggil Gideon. Gideon, coba kau cas dulu ini. Dicas dulu. Tidak bisa juga, saudara. Barangkali ada yang rusak dengan kepala cas ini, dia katakan. Dia lihat, oh ada, dia katakan. Bisa kau betulkan? Nampaknya sulit, dia katakan. Saudara, kekasih dalam nama Yesus, saya berkata kepada dia, anakku, mari kita pakai mental mujizat. Amin, saudara. Hanya kepada handphone kita percaya dalam nama Yesus bisa dicas, supaya datanya tidak hilang. Coba lagi, anakku, dia katakan. Dia coba. Tidak bisa, anakku. Belum juga, dia katakan. Bapak ada obeng kecil? Ada. Ini ada obeng kecil. Dia colok-colok. Coba. Dia bisa juga. Lalu saya berkata dalam nama Yesus, Tuhan, jamah itu handphone. Enggaknya sulit kepadamu, Tuhan. Tuhan, itu hanya barang-barang dunia. Sedangkan manusia bisa kau jamah, penyakitnya sembuh. Apalagi barang dunia, Tuhan. Tanganmu sampai di sana. Jamah, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Tiba-tiba Gideon berkata, sudah bisa dicasma. Haleluya. Di pagi hari, saudaraku, saya buka 100% casnya. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perkara kecil, tapi kalau tiap-tiap hari demikian, menyebabkan kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Handphone pun engkau jaga. Handphone pun engkau cas. Apalagi saya, Tuhan. Cas dengan Roh Kudus. Cas dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Puji Tuhan, saudaraku. Masih banyak contoh-contoh yang lain, saudaraku. Yang kekasih dalam nama Yesus. Iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan itu melambung-lambung. Harapan berkata, pada suatu hari nanti saya akan menjadi kaya. Harapan berkata, mudah-mudahan saya sembuh. Saudaraku, belum tentu itu semua jadi. Kerap kali itu tidak jadi karena harapan saja, tidak ada imannya. Kalau mau menjadi iman, firman Tuhan berbunyi,
Iman yaitu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman memberi dasar kepada yang kita harapkan tersebut, hingga yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Amin. Haleluya. Kita tidak berkata lagi mudah-mudahan saya sembuh. Kita berkata dengan pasti, oleh bilu-bilu Yesus saya sudah sembuh, karena firman Tuhan berkata demikian. Bukankah Tuhan berkata, akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah Jehovah Rafa, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dan yang berkata demikian adalah Tuhan semesta alam, yang menciptakan semesta alam ini, saudaraku, termasuk langit, bumi, bulan, bintang, dan segala isi, saudaraku, yang kasar nama Yesus. Tentu Tuhan punya alasan yang teguh, sehingga dia berkata, saudaraku, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Karena dia memang mau menyembuhkan, dan persediaannya cukup, saudaraku.